وأزواجه وذريته ولبيت الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والملائكة المقربين ثم سورة الأولياء شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وشيخنا وجميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا من مساجد الأرض ومغاربها برها وبحرها وسلم محدثة الكتاب وجميع من يتجاني المدعى وخصوصا جميع المؤسس وحضور وأصوله وفروعه وسلم Asyik masyarakat Rasulullah Masihkan Osman Hamid Pasukan Mahmud Lama Ikhwan Bangkalan Wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i man hadara fi atal majlis wa usulihim wa furu'ihim Sayyulillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi ikilah fasal. Fil wudu'i nerangaken ing dalem wudu. Wassalat lan shalat. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali he Ali. Istaksi. Ngetokno sapa sira. Isbagul wudu'i ing nyempurnaaken wudu. Fa'inahu mongko setuhune isbag iku satrul imani separone. Fa idza tawadda'ta mongko tatkalane wudu sapa sira. Fala tusrif mongko aja leluyan sapa sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza farada mongko tatkalane rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci faqra mongko maca sapa sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadar ila min ba'di huslil qadamaini saking sakwise basuh delamaan loro asra marratin kelawan 10 ambalan yufal iju mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susah sira. Bab ini menerangkan tentang keutamaan wudu dan sholat. Di antaranya wudu itu akan membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang tidak. Itu tuh kok wudu. Sebab sholat kita tidak akan menjadi sholat yang sah diterima oleh Allah ketika tanpa wudu. Makanya wudu itu penting. Pengetahuan ilmu tentang fikih tentang wudu itu penting, sehingga ketika Rasulullah ditanya bagaimana Rasulullah membedakan mana yang umat beliau dan mana yang bukan ketika fi yaumil mahsyar, di antaranya Rasulullah menjawab min asaris sujud, dari asarnya sujud. Kemarin yang saya sampaikan, asar sujud itu diantaranya adalah wudu. Makanya wudu itu, ketika wudu itu ada 3. Ada wudu karena sholat, ada wudu karena tajdidul wudu, memperbaharui wudu, gak batal terus wudu mana, itu namanya tajdid, nganyar-nganyar wudu. Yang ketiga wudu karena pingin seger. Nah itu semuanya sunat, kecuali wudu yang memang menghilangkan hadas dalam rangka pelaksanaan sholat. Nah diusahakan wudu yang dalam rangka pelaksanaan sholat itu wudu sing sampurna. Wudu sampurna itu seperti apa ya? Ojo wudu kaya biasa ya, wudu kaya trepek. Syukur pamane wudu ngene tok.
Iki cara umpamane dari Kanjeng Nabi menenang ora maksud klik. Sebab anggota wudu yang terbasuh oleh wudu, semakin banyak terbasuh oleh wudu, maka anggota wudu itu akan semakin bercahaya. Nek kemudian anggota wudu itu misalnya muka itu ya batasannya muka itu gimana? Muka itu batasannya adalah cukule rambut sing paling dhuwur, samping kuping ke bawah janggut. Sehingga wudu kita ketika namanya muka ini tidak terbasuh semua, maka wudunya tidak sah. Berarti sampai yang wudu kudu selebar ini. Sapiro lebar muka sampai dari situ itu yang harus terbasuh oleh air wudu. Kemudian tangan itu batasnya mirfaqo ini. Apa namanya? Sikut loro. Ya batasnya wudu itu pokoknya sampai sikut sini. Tapi akan lebih baik ketika wudu itu lebih sampai di lengan. Ini yang akan bercahaya. Begitu juga rambut. Rambut itu misalnya menurut Imam Syafi'i rambut ini tok ya cukup. Satu helai rambut pun sudah cukup. Menurut Imam Syafi'i. Tapi akan lebih baik ketika rambut itu terbasuh semua, terbasahi semua. Lah caranya ya apa? Caranya akan lebih sempurna menurut Imam Syafi'i ketika wudu itu kedua tangan ini digabungkan jadi satu. Ini. Baru kemudian arah ke belakang dibalik kemana? Arah. Caranya ini ketika basuh musab kepala, mimba diroksi. Kalau Imam Syafi'i itu mimba diroksi. Mimba diroksi itu ya sebagian kepala, artinya masuk rambut hiji termasuk bagian kepala, asalkan bukan rambut yang keluar dari daerah kepala. Saya sama rambut dawa ini, ojo rambut sing dawa niki sing diusah. Tapi rambut yang bagian kepala. Tapi akan lebih baik ketika sama rambut yang panjang, nah dibasuh semua. Apa itu jenenge? Rambutnya terus kabeh, nah itu akan lebih baik. Di antaranya tata cara wudu. Yang kedua, orang wudu itu harus mengerti mana air wudu yang bisa dipergunakan wudu, mana air wudu yang tidak bisa dipergunakan wudu. Air itu kan ada air yang mutlak suci mensucikan, tohir mutohir. Ada air yang najis, ada air yang mustakmal, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kayak bahan kopi ini suci tapi tidak mensucikan. Air mustakmal air apa? Air mustakmal itu air yang sudah dipergunakan untuk wudu, di mana air itu kurang dari 2 kula. 2 kula itu ya kira-kira sakibik 1 meter persegi, dalamnya juga 1 meter. Itu sudah termasuk 2 kula lebih. Ketika air yang 2 kula lebih itu kecipratan air yang sudah kita pergunakan wudu, maka air itu tetap suci. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, kecipratan banyu sing mari digawe wudu, airnya jadi mustakmal. Air 2 kula akan menjadi air yang mutanajis ketika terkena najis dan kemudian merubah warna, bau, rasanya. Nek umpamane banyu rokola kecemplungan telek cecek terus tidak berubah baunya, rasanya dan warnanya, maka air itu tetap suci. Banyu rokola marko kena sama cemplungi telek wedhus sekrok, berubah warnanya, baunya, rasanya, ya air itu menjadi najis. Sehingga kalau sampai wudu ya memang harus berhati-hati ketika kulah sampean itu kulah yang kurang dari 2 kulah, apa tempat wudu itu kurang dari 2 kulah, akan lebih baik kalau wudunya itu banyune nglucur. Pakai keran. Nah, cara saiki pakai keran. Cara wong biyen padasan. Nah, cara wong biyen padasan. Jadi apa? Bongke gentong, bolongi, nah dikai tutup. Nah, itu akan lebih aman walaupun airnya kurang dari 2 kulah, tapi airnya mengalir ketika dipergunakan
wudu. Nah itu harus juga diketahui, sehingga wudu kita itu jadi wudu yang sah ketika sholat. Nek wudune gak sah, sholat itu jadi gak sah. Nek wudune batal, sholat itu jadi batal. Karena sholat kita itu tergantung kepada bagaimana cara kita wudu. Nah, itu kudu hati-hati wudu. Lah kalau nyiprat nang ngisor itu, asalkan yang di bawah itu bukan sesuatu yang najis, maka wudunya dilanjut. Tapi kalau sesuatu yang di bawah itu najis, maka sebelum membasuh kaki harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kalau bawah najis, makanya cari tempat wudu yang suci. Tempat wudu ini yang bersih, suci. Sehingga nyiprat itu gak ada nyiprat najis. Gitu. Nek misalnya pakai pancuran, ini paling aman ya pakai keran pancuran itu paling aman. Hingga wudu kita jadi sempurna. Wudu itu akan berpengaruh kepada sholatnya. Di antaranya keutamaan wudu, fadilahnya wudu itu kata Rasulullah, ketika kita melakukan wudu itu dengan sempurna, maka Rasulullah mengatakan setelah melakukan wudu itu kan termasuk ada sunah-sunahnya ya. Kalau rukunnya wudu itu kan niat, membasuh muka, tangan, rambut, kaki, tertib, urut. Sunahnya wudu, berkumur, istinsaq, pakai siwak, mengulangi 3 kali. Apa? Iya, telinga, mendahulukan yang kanan. Itu sunah-sunahnya wudu. Terus berdoa setelah wudu. Nah kalau berdoa setelah wudu itu biasanya ya memang sudah umum ya. Dungane mari wudu biasanya mesti diumum. Tapi yang seringkali terlupakan adalah kalau Rasulullah mengatakan nek mari wudu maca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Wis lah sembahyang. Gak sembahyang. Wudu kan sembahyang untuk maksud ini kalau mau maca inna atau inna anzalna. Ya, ini yang tidak pernah kita lakukan. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ketika orang bakal wudu, mari wudu kok maca inna anzalna sampai 10 kali, maka Allah Ta'ala akan mempermudah semua urusan kita. Kenapa begitu? Karena orang wudu itu menghilangkan, menggugurkan dosa. Ketika sama wudu, cara sampai isok belok banyu wudu sing netes itu dadi asu, dadi celeng, dadi tikus ya. Lek dosane gede yo celeng mayu-mayu, dosane gede. Lek celengan. Lek dosane cilik paling yo tikus, coro. Sehingga kenapa dulu Imam Hanafi itu, kalau menurut Imam Hanafi, air walaupun air banyak, lebih dari 2 kolam, kalau air itu ketetesan air yang sudah dipakai wudu, maka air itu sudah tidak bisa lagi dipakai wudu. Masih air banyak. Beda dengan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan ketika airnya banyak, ketetesan air yang dipakai wudu, maka air itu tetap suci, masih bisa dipergunakan untuk wudu. Tapi kalau Imam Hanafi tidak. Kalau Imam Hanafi, pokoknya kecemplungan banyu yang mari kayak wudu, sekali kayak wudu. Kayak apa? Karena Imam Hanafi bisa melihat kasat gitu. Suatu ketika ada orang yang mari ngelakoni maksiat terus wudu, ketika wudu dosane maksiat itu rontok nyemplung banyu. Nah, nyemplung banyu itu yang kemudian dikatakan Imam Hanafi bahwa banyu sing mari digawe wudu itu gak digawe wudu maneh, sing kecemplungan. Nah, ketemu tadi misalnya, karena digawe wudu. Itu sudah benar. Tapi menurut Imam Syafi'i itu masih bisa dipakai wudu asalkan airnya itu termasuk air banyak, gak cemplungan najis, juga tidak merubah warna, bau dan rasanya. Tidak merubah. Sehingga wudu itu kalau tak bisa makan sama nek wudu soal alasan. Wudu itu gak cukup katanya sembahyang tak wudu, nek perlu setiap batal dan wudu batal. Dosanya awake dhewe rontok kabeh. Ya sudah irung-irung sampean mbak aku ini gak sakit dosane, gak mungkin iki.
Model sampean ya aku ini jelas akeh dosane. Aja kali ngomong gak duwe dosa barang. Sama gak duwe dosa lek pas turu nek ngising. Ngising nek kata ya dosa. Ya. Ya pas turu nek gak duwe dosa. Tapi menurut saya itu kalau kata Rasulullah ya al-insanu makhluk manusia. Menurut saya itu dalam keadaan berdosa. Nah, dosa kita itu termasuk akan gugur ketika kita wudu. Di antara wudu yang sempurna itu akan menyempurnakan iman kita kepada Allah. Orang wudu itu kan karena dosanya dihapuskan, karena dosanya rontok, akhirnya hatinya bening. Imam Ghazali itu dulu kan Imam Ghazali bukan. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dulu tidak tidur selama 40 tahun. 40 tahun gak tidur. Sebab apa? Wedi batal. Karena setiap kali beliau tidur langsung istilah, mimpi metuman. Setiap dia tidur langsung istilah. Akhirnya gak wani turu. Nah gak wani turu itu setiap kali dia bangun tidur langsung mandi, setiap bangun tidur sedino turu ping 4 yo mimpi ping 4. Akhirnya beliau gak pernah tidur, gak wani turu. Karena kok yo wedi mimpi. Hal sama mbak aku kan istilah seneng. Ambek ujube rada bosen, lek mimpi ambek sapa misalnya artis. Oh, mimpi nang film lumayan rasanya beda. Walaupun mimpi lumayan bang 14. Iku tok ae. Nah, setiap kali beliau batal, dia langsung wudu, batal. Dan itu akan mengerontokno dosa pun misalnya. Sehingga wudu itu penting. Dan wudu itu akan menjadi sebuah tanda tadi saya sampaikan, tanda dari umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menilai bedakno ning ora masak, sapa wong sing kuwasam ya itu dijupuk dhisik Kanjeng Nabi dikai sapa. Nah, padahal itu teko wudu. Wis masuk nang dunya sama itu enggak masalah. Tapi menilai nang asal lumayan. Mana dunia putih, menilai nang asal padang, nah itu lumayan. Nah, makanya jangan malas. Cara santri itu wudu itu termasuk tirakat. Jadi nek cara santri itu batal wudu itu dalam rangka menjernihkan hati dan pikiran. Sehingga kalau hatinya jernih, pikirannya jernih, nerima pelajaran itu lebih gampang. Ya sama sebenarnya dengan kita. Kita itu kalau hati kita bersih, jernih, akal kita jernih, kita mudah menerima hidayahnya Allah. Gampang. Nek gak tahu wudu itu sawangane sembarangan ya. Dijak ngomong benerannya, dijak ngomong penakane. Kudu tewur ae. Nek gak tahu wudu, karena wudu itu kan makanya Kanjeng Nabi itu mengatakan kalau kamu dalam keadaan marah, maka istighfar dan wudu. Itu akan ngademno hati, ngademno pikir. Bersama nek waya tewur-tewur dan wudu aja ada. Waya gak duwe sumpek dan wudu. Tapi aja wudu tok. Esuk ya li syukri wudu, salat 2 rakaat untuk syukur wudu. Sembahyang 2 rakaat itu ketuman itu. Sehingga Rasulullah mengatakan la tusil ma. Di antara yang kemekruhannya wudu itu adalah satu berbicara sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan wudu. Misalnya sama wudu bareng di koncone itu ngomong yo apa kabarmu? Tapi wis teko yo Surabaya kakek Covid dah. Wah, ngono misalnya. Takok omong-omongan yang tidak ada hubungannya dengan wudu. Tapi kalau omong-omongan itu memang ada hubungannya dengan wudu, maka tidak ada kemekruhan. Iki mari musafrai apa iki? Nah, takok andal kali kata wudu yo tangan. Ketengen lagi wo, yo karo-karo ini enggak. Ngono misalnya. Nah, ngomong masalah pelaksanaan wudu tidak masalah. Itu tidak menjadikan kemekruhan. Jadi wudu takut cebok, ngono misalnya ya makruh. Ada lagi kemekruhannya ketika wudu itu sampai berlebihan israf bil ma, berlebihan memakai air. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Termasuk mamang. Mamang kakek bedanya. Mestinya ping 3 saja sunnah, tapi sama sampai ping 7. Kalau balik mana? Kalau balik mana? Ini termasuk Islam. Dan berlebihan memakai air itu hukumnya makruh. Ya gak batalkan tidak, tapi makruh. Termasuk makruh hadil wudu. Berlebihan memakai air. Makruh lagi pakai orang wudu mendahulukan yang kiri itu makruh. Sunahnya mendahulukan yang kanan. 3 kali itu sunnah. Sehingga wudu yang sempurna itu ketika wudu kita mengikuti aturan. Bagaimana keperluannya, bagaimana kesunatannya, meninggalkan kemakruhan. Termasuk sunat ketika sama setelah wudu membaca doa dan kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 10. Ping 7 areng-areng ping 10. Sudah. Maka barang siapa yang melakukan wudu itu dengan benar, kata Rasulullah, setelah membasuh kaki, maka membaca inna anzalna 10 kali, yufarriju hammaka, menghilangkan segala sesuatu yang susah. Susah-susah itu hilang. Nek sama nulis maca inna anzalna itu susah-susah hilang. Susah gak diduwe, susah hilang. Gak diduwe pancet, tapi susahnya hilang. Tapi lumayan lah. Masuk duit gak tambah tapi susahnya hilang. Ya Ali wahai Ali, idza faragta tatkala rampung sapa sira. Minat toharoti saking sesuci. Fahud mongko ngalap sapa sira ma'an ing banyu. Wamsah lan musapa sapa sira. Biyadaika kelawan tangan loro sira. Raqabataka ing gulu sira. Wa kul lan donga sapa sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumandur mongko nuli ningalono sapa sira ilal ardi maring bumi. Wa kul lan ngucap sapa sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna man mongko setune wong kala kang ngucap sapa man hada iki donga. Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu mariman kula sabiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa-dosa gedhe. Iki gak tau blas iki kok dhewe-nya. Nglakoni sing ngene iki gak tau blas, kesuwen. Tapi ngene lho, ning dunya itu suwene ning dunya itu tidak lebih lama dari akhirat. Sama ning dunya sedina, ning akhirat itu juga ukurannya ratusan tahun. Sehingga ketika sama meluangkan waktu sebentar setelah wudu, baru maca donga-donga itu, ya itu tidak ada bandingannya ketika kita mendapatkan nikmatnya Allah Ta'ala di surga nanti. Nek mari wudu, Rasulullah mengatakan fahud wamsah yadaika raqabataka. Mari wudu, mari donga, yupuk banyu, mari diusap. Diusapna gulune subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana maha suci panjenengan ya Allah, Allahumma ya Allah wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan. Asyhadu nyekseni kula ing setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran maujud kang wajib disembah illa anta kejaba panjenengan. Wahdaka kali suci panjenengan la syarika ora ana sekuton laka dumateng panjenengan. Astaghfiru nyuwun pangapura kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat kula ilaika maring panjenengan. Donga Allah sambil mengusap gulu. Tangan loro ngusap gulu. Pandangan ke bawah. Ketika sampean donga asyhadu an la ilaha illallah ya apa donga liman donga mari wudu abduhu wa rasuluh tawabina wa ja'alna mutataina wa ja'alna ketika sholihin. Itu sama memandang ke atas. Jadi lek donga maca donga wudu itu pandangan kita ke atas. Ya memandang kita ke atas itu bukan berarti Allah Ta'ala itu di atas.
Allah Ta'ala itu kan tidak butuh tempat. Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Tapi kalau menisbatkan tempatnya Allah, itu cara umpamanya sama nisbatnya tempatnya Allah Ta'ala nang pinggir ya iso. Nisbatnya tempatnya Allah Ta'ala di atas juga bisa. Nisbatnya tempatnya Allah Ta'ala di bawah juga bisa. Sama nomor nisbatnya tempatnya Allah Ta'ala nang hati ya iso. Tapi yang malah membingungkan. Apa sama kok noleh ning wong? Gusti Allah ning kiwa. Ya Gusti Allah ning kiwa berarti ning tengah. Oh sama apa kok noleh nang? Ya Gusti Allah ning tengah. Ya berarti Gusti Allah butuh panggonan. Salah lagi. Wis repot mana ya pertanyaan begini. Kenapa memandang ke bawah? Gusti Allah ning isor. Ndonga kenapa ke atas? Kenapa sama noleh ke atas ketika sama berdoa? Apa Allah di atas? Allah Ta'ala itu maha luhur, maha tinggi. Tempatnya tinggi itu di atas. Nanti ini sebabnya Allah Ta'ala maha tinggi, bukan Allah Ta'ala di atas. Tapi Allah Ta'ala maha tinggi. Kalau maha tinggi itu kan pasti dangak. Sehingga ada sama takoi, apa sama dungo kok macet dhuwur? Ya Gusti Allah maha tinggi. Maha tinggi itu berarti di atas. Nisbatnya tinggi kan di atas. Dan bukan berarti Allah Ta'ala di atas. Aras itu ya di atas. Aras itu di atas. Dan aras itu kursius samawat. Tempatnya Allah Ta'ala itu aras. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala butuh tempat namanya aras. Kalau pokoknya karena aras Gusti Allah iso ae. Wong Gusti Allah yo ana sampean karena sampean Gusti Allah eksis. Mau ada tempat tidak ada tempat Allah Ta'ala juga eksis. Sampeyan nek kana panggone gak eksis. Nek kana tempat lungguhe gak eksis. Gak iso. Nah kalau Allah Ta'ala itu maha segalanya. Sehingga ketika sampean memandang ke atas dungo Asyhadu an la jalan tawafino jalan yang hirim jalan dengan solihin itu menghadap ke atas itu menisbatkan bahwa Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi. Kemudian membaca inna anzalna biladil qadar 10 kali, baru kemudian dudukkan ke bawah, ngambil air dan diusapkan di tengkuk gulu sambil membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang dibaca. Dengan begitu Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Lebih wudhu tak gampang. Sama kan istighfar aneh. Jarang. Istighfar itu jarang. Kecuali lek mari sembahyang. Iku wae lek kesusu selak ngarit. Ayo kesusu selak buka. Awan nek selama kencing langsung lamcing. Ya istighfarnya jarang. Nek ngomong sama kasbeh kelelera ya, modal aku. Tapi di cekel mau istighfar jarang. Ya kesempatan kita ini pas wudhu itu. Kita pergunakan kesempatan wudhu itu supaya dosa kita terhapus. Wudhu itu keuntungannya banyak. Ya seger ya bersih. Tapi lek poso-poso wudhunya udah ada di dilat. Wudhu ini banyaknya seger. Ayo kita wudhunya dilat. Ini ayahap ini poso nih. Ya makanya kayak poso itu orang wudhu bagi orang yang puasa, kemudian istinsak, berkumur atau nyesep banyu irung itu makruh ketika badan luhur. Lek isu ya gak apa-apa. Soalnya isu gurung melak. Ada wis badan luhur karena air itu ketika berkumur, ketika mulut kita kumur, itu ditokno pun air itu masih ada rasanya. Maksud didek-dekno itu tetap ono rasanya. Kecuali lek sampean melek itu gak apa-apa. Tapi masalahnya adalah air liur kita itu bercampur air yang dari luar. Kalau air liur itu memang di dalam. Jadi kalau sampean poso melek itu ora apa-apa. Pokok idune gak legi. Lah idune legi sama tak seneng. Mau Pak kopi ini. Mau kopi ya. Nah, sehingga kesempurnaan wudhu itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Termasuk doa-doa yang kita panjatkan ketika wudhu. Summan duri ilal ardi faqul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Setelah sampai mengusap kedua ini, mengusap dengan tangan, mengusap ini apa jenenge gulu, maka pandanglah ke bawah sambil berdoa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ngakoni kanjeng Nabi itu dadi rasul. Ngakoni kanjeng Nabi dadi rasul itu
tidak hanya pengakuan, tidak ada pengakuan secara formalitas loh. Yang banyak kita itu formalitas saya ngakoni kanjeng Nabi jadi Rasul. Nek ngakoni kanjeng Nabi jadi Rasul itu mestinya paling tidak kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Manut lah nek kanjeng Nabi itu manut. Ketika Rasulullah mengatakan jangan melakukan sesuatu yang haram, ya jono perkara sing haram. Itu salah satu bukti karena orang iman itu kalau Rasulullah mengatakan al imanu hahuna. Iman itu nang ati. Dan iman itu dilaksanakan dalam bentuk takwa. Jadi nek iman itu gak ketok, tapi nek takwa itu ketok, dohir. Sama ngaku wong takwa tapi tidak menampakkan ketakwaan, berarti ngomong tok. Dan iman itu akan sempurna keimanannya ketika orang itu melaksanakan ketakwaan. Takwa itu imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jadi nek sama ngaku iman, ya sama juga kudu takwa. Lah takwa itu dohiro, apa ketok moto. Jadi sama terus aku ini sebenarnya wong iman wong takwa tapi tak singit-singit aja gak ketok. Ya gak takwa aja nih. Aku sakjane ya takwa tapi tak nyolong ae supaya gak ketok takwa aku kan supaya ikhlas. Ya itu namanya takwa. Ya orang takwa itu ya menjauhkan segala sesuatu yang diharamkan. Sehingga takwa itu tampak dohir. Takwa itu tampak dohir. Nah, takwa itu memperhatikan hubungan manusia dengan manusia, memperhatikan hubungan manusia dengan Allah. Sehingga kalau dalam tampak dohir namanya takwa itu ya bersosial, ya beribadah. Bersosial itu berarti yo mestinya aku sama ini nek nang tangga ya sing apik, ambek kanca sing apik, dulur sing apik, ana sing butuh ditolong ya ditolong. Itu namanya takwa dalam bersosial. Hablum minan nas. Nah, hablum minan nas kok gak cukup. Ya mesti kudu hablum minallah. Lah hablum minallah itu apa? Ya ibadah. Salat, puasa, zakat, haji lah iso mampu. Itu namanya hablum minallah. Nah, itulah namanya takwa secara dohir. Nanti nih ngaku takwa tapi nih dohirnya tidak menampakkan ketakwaan, ya belum takwa ini. Ya walaupun Gusti Allah itu kemarin saya sampaikan bahwa Allah Ta'ala itu layang dulu suarikum, tidak melihat prejengannya, tapi melihat hatinya. Tapi prejengan kita itu, perilaku kita itu menampakkan ketakwaan. Ojo ngaku takwa lek perilakunya ndak bagus. Jangan mengaku takwa ketika sama senengane ngelokno wong. Jangan mengaku jadi orang yang takwa ketika sama senengane ngrasani wong, merugikan orang, muring-muring nang wong, apa nyolong, gosok. Ini namanya bukan takwa. Karena takwa itu sesuatu yang baik di hadapan Allah. Jadi nek yo cara sempurnane wong kon sempurna kaya Kanjeng Nabi yo ora iso. Tapi minimal kita melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah semampu kita. Ya sak mampunya dhewe. Nek Kanjeng Nabi la taqduk walakal jannah, ojo muring-muring oleh swarga, ya ojo muring-muringan. Dadi wong sing sabar. Sabar iku ana batase, gak ana. Batase sabar iku mati. Nek mati baru sabar entek. Nek sik urip wae ya sabar iku mesti tetep ana. Gak oleh kalian tek, kalian mari, gak tahan hati gue. Loh itu namanya nafsu itu gitu. Aku gak tau ngomong itu, lihat macam mau lego. Lo apa terus ngomongin sampai ini? Lego kanggo sampean, tapi loro kanggo wong liya. Lo apa terus meniku mencerminkan takwa? Enggak. Mencerminkan takwa itu kemudian masih sampean gak lego sing penting wong liya lego. Masih sampean gak seneng sing penting wong liya seneng. Nek bisa berkorban begitu, nah ini luar biasa. Rasulullah itu ketika melakukan sesuatu yang didahulukan adalah kepentingan
umat umum. Baru kepentingan Rasulullah nanti terakhir. Nek kepentingan umum sudah selesai. Rasulullah pernah sering saya ceritakan. Nah, Rasulullah itu pernah ngombe susu sak mangkok untuk 60 sahabat. Dan Rasulullah kali-kali gak disiki. Nah, nek cara sampean kan sampean mbek aku, gak sampean tok aku barang. Cara sampean duwe susu sak mangkok. Sampean ngajak kanca-kanca sampean ngombe susu sak mangkok, sampean gak disiki, aku sik. Kon kali. Ya Rasulullah enggak, sahabat dulu minum kamu sampai kenyang, ngombe sampai kenyang, jadi kenyang terus, jadi terakhir Rasulullah itu. Rasulullah ngombe tilai sahabat juga, gak jumbo, tilai sahabat. Rasulullah mau. Ya karena apa? Ya karena Rasulullah itu tawaduknya itu. Sama nek? Ya itu Rasulullah. Kalau kita, sama ngombe tilai kanca sampean itu. Kenapa tidak mau? Karena apa? Karena merasa sampean lebih mulia dari mereka. Ayo coba sama nek ngombe tilai guru sampean, sama lah rebutan. Kenapa? Karena sama tidak merasa lebih mulia. Ketika sama lebih kotor sampean, joinan, kurangnya joinan saya. Oh, kena COVID-19, kena virus. Kenapa tidak mau? Karena sampean merasa lebih mulia dari orang lain. Loh, ketika sampean merasa lebih mulia, itu termasuk sombong. Sombong. Dan sombong itu adalah asal mula dari segala bentuk maksiat. Aku kan pernah cerita ya teman-teman, saya punya garwani Yai Sahal itu, Yai Sahal Surabaya, Nyai Farika. Nyai Farika lek dayo disuguhi ngombe kabeh, disuguhi mangan, ngombene gantek dewi-dewi Nyai Farika. Ketika tamu ini pulang, tilai dayo-dayo itu diombe. Lek Nyai Farika tidak mampu menghabiskan cul santri ini, ini barokah, banyak tamu barokah. Makan loh gitu, makan sugi makan daya gantek tidak ada Nyai Farika. Lek Nyai Farika gak mampu baru jelok akhirnya dikompor makan. Enggak, maksudnya sebenarnya bisa membarokai itu sebenarnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Maksudnya? Mungkin satu alasan bahwa kita itu tidak mau minum punya itu. Kadang-kadang terucap kita ya oleh ngombe ini yai iso barokai dan ngombe ini sampean itu terus. Barokah itu asik, barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Ketika sampai husnudon itu bagus Pak, buruk. Husnudon bagus. Dari husnudon itulah kemudian muncul barokah. Jadi husnudon itu, barokah itu bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Contoh misalnya, tamu kiai dari atas ke bawah. Kiai ini mari ngombe, gantek sampean tekno dari atas ke bawah. Sampean menghormati tamu. Tamu sampean lebih kecil dari sampean, juga tidak lebih mulia lah dari sampean. Tapi beliau tamu. Lah hormat kepada tamu itu orang ketika tanda-tanda orang beriman ketika dia menghormati tamu. Berarti tamu itu memberikan tanda apakah saya termasuk orang beriman atau tidak karena tamu. Dari bawah ke atas. Tetap punya barokah. Kebaikan itu akan memunculkan barokah. Mama ya'mal misqala dzarratin khairan. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas kebaikan oleh Allah. Maka namanya barokah itu ya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dari mana saja? Barokah itu bisa datang dari mana? Kebaikan itu kan bisa datang dari mana saja. Ya, dari orang yang ngalim ya bisa muncul kebaikan. Dari orang bodoh yang muncul kebaikan. Dari orang alim kebaikan dari ilmunya, pengetahuannya. Dan tokoh wong bodoh itu muncul kebaikan dari husnudonnya. Berbaik sangka. Misalnya ketika sama melihat orang yang bodoh itu apa berarti wong bodoh mlebu neraka sama mlebu swarga ya mesti. Malah wong bodoh itu dari Kanjeng Nabi akeh sing penghuni surga. Karena wong bodoh gak kakean dosa. Kakean takok wong bodoh. Wong bodoh iku yo mawon iku nggih mawon. Mula-mula nggih gitu. Ya wis gak ngerti. Wis pokoke dikongkon ya budal. Iku wong bodoh. Nek wong pinter
itu kayak apa ya? Di mana apa ya? Hasil kesukaan gak situ ngamal-ngamal. Maka akan muncul barokah itu dari semua sisi. Yang penting sesuatu itu baik. Ketika baik ya pasti muncul barokah, pasti muncul kebaikan. Sekecil apapun keburukan itu juga akan berimbas keburukan. Nah orang itu kalau positive thinking itu akan muncul kebaikan. Sama misalnya orang dayo, orang sampean gak kenal. Dayo ini kalau sampean gak kenal akhirnya kan musim-musim begini kan gampang suudon. Wah jangan-jangan ini maling, jangan-jangan ini apa? Ketika sampean khusnuzon kepada tamu sing sampean sing teko nang sampean itu sampean cukei, wedang sampean temoni, apa sampean keimanan. Lho ini akan muncul kebaikan. Tamu ini mulai masuk apa-apa. Yo, tamu itu ketika masuk ke rumah membawa rahmat, pulang ngentekno dosa. Sering saya sampaikan, tak cerita Kanjeng Nabi tekonan sahabat sing wedok protes sebab sing lanang iki senengane nggawa kanca ngono. Wis miskin ya. Sing lanang nggawa kanca bapak nang omahe kakek mang. Akhirnya sing wedok mau protes terus ngomong nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki bojo kula iki nek nang omah mulai wis nggawa kanca. Lah kula niki dalam keadaan miskin. Alek ini nggawa kanca terus, lai panganan kula entek kamu terus. Oh iya wis, ini kapan-kapan kana omahmu. Nah, gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong katen rawuh nang omahe sahabat. Wah, cocok seneng. Nah, itu namanya kebaikan. Jadi barokah itu muncul dari dan kemudian kebaikan itu menambah kebaikan yang lain, nambah kebaikan-kebaikan yang lain itu namanya barokah. Jadi, nah nyai itu begitu, nyai barokah itu tindak ngene dayo. Lek gantek-gantek tindak. Lek gantek dikeno santri. Nanti dia senang di barokah. Barokah kebaikan. Orangnya nyai barokah itu sabar banget. Nek nomang semutnya gak semprot. Hit. Malah dikai gula. Susu pojok-pojokan kayak gula, kayak mangan semut. Sama silakan dengan gula larang. Gula larang kayak semut. Kaya paling enak ya ipi. Nek kayak kopi kadek gula. Jadi wis ngurangi pengeluaran. Ngurangi pengeluaran ipi. Berapa itu rasanya? Gula itu rasanya luar biasa. Iya, tapi tidak ada rasa susah, tidak usah rasa takut. Pokoknya bisa tuku gula, tenang. Gusti Allah itu pasti akan ngekei imbalan kalau sampean mau berbuat baik. Akhirnya Rasulullah itu datang ke rumah sahabat. Kalau suka itu kok, disiapno panganan-panganan ngopi disiapno. Jangan sama nek katakan Pak Camat kan, ketuan Pak Lurah kan biasanya kalau buah saya bisa tuku anggur barang, malah Pak, sing kasih teko bupati. Iya jono-ono, biasanya gak tau mangan apel ya tuku apel. Gak tau mangan roti tuku roti. Akhirnya begitu Rasulullah datang, terus Rasulullah duduk, bercengkrama, terus mangan. Mana Rasulullah mulai? Rasulullah kadang mulai itu Rasulullah pesen nang sing wedok bojone. Kok nek aku mulai, delok nek mburiku ana apa? Nek aku metu omah. Begitu Rasulullah keluar dari rumah, diperhatikan oleh istrinya sahabat itu. Ternyata di belakang Rasulullah itu ada macam-macam, kalau jengking, kelabang, ulo, yang semuanya ikut dengan Rasulullah. Sehingga tamu itu ketika keluar dari rumah sampean itu gawa balak, buah balak, melebune tamu gawa rahmat, metune tamu gawa balak. Makanya omah jadi kancingnya. Jangan ada tamu mlebu. Sampai omel itu tutup ya, kok nggak omah. Ya ditutup kan karena pinggir jalan, karena keadaan agak labur. Kenapa? Oh, dibuka. Tutup total. Kanjeng Nabi itu omahnya dibuka terus. Yang ditutup bagian dalam. Karena kalau orang Arab itu biasanya
perempuan itu tidak bisa keluar kemana-mana. Makanya nek omahe wong Arab itu biasanya ada rumah depan, ada rumah belakang. Rumah belakang ini khusus tidak oleh telepon sapa-sapa. Bojo-bojone ning kono, bojo-bojone. Nah nek sampean kan bojo sampean muka. Hale orang Arab, bojo-bojone ora akeh. Yo kali 10, papat minimal itu papat, maksimal papat. Yo sampean wani loro ae wis luar biasa lho. Ya tapi kayake gak mungkin. Gak mungkin wani. Wedi belajani ya. Wedi belajani. Ya sebenarnya kalau bojo sing soke kan belajani. Fa inna man qala hada wa farallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Nek wong niki mari wudu kok terus maca donga itu, maka Allah Taala mengampuni semua dosa-dosanya, baik dosa kecil dan dosa besar. Bodone aku ambek sampean dikai selamat karo Allah niku mek ilange dosa. Ilange dosa sampean mbek aku iki bodone oleh selamat ning Allah. Sampean kate ngejokno apa amal? Amale sampean sak pira oleh pangapurane Allah itu? Sak pira amale sampean? Salat yo gak khusyuk. Ya, salat gak khusyuk, arang-arang. Kadang nyambi aras-arasan barang, kepeksa. Apa sing janggal? Sedekah yo arang-arang. Ngetokno 50.000 yo diumumno. Hah? Apa? Yang diandalkan kebaikan kita sama orang lain, ya kita baik ketika ana perlune ya apa api-api. Ater-ater ae pas selamatan, pas selamatan yo gak ater-ater. Apa? Amal kita tidak ada apa-apanya dari apa-apa. Sehingga amal sampean itu ketika dihadapkan kepada Allah dibandingkan rahmati Allah kan apa-apanya. Nah, sehingga apa yang kita harapkan? Ya diampuni dosa kita ini. Amal yang dhewe dapat akeh tapi lek dosane awake dhewe gak duwe mesti selamat. Sebab ada dosa. Nah, Gusti Allah itu cinta kepada siapa? Cinta kepada orang yang mau meminta ampun. Wong sing gelem istighfar itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tidak pernah merasa berdosa. Gak tahu ngerasa, gak ngerasa lek awake duwe dosa, sehingga gak tahu njaluk ngaku. Ngrasane awake apik tok. Ngrasane awake gawe bener tok. Allah Taala akan lebih suka bagi orang yang mau bertaubat. Wong tobat itu ngakoni dosa. Ngakoni dosa itu ya rada angel. Ngakoni salah itu rada angel. Luwih gampang wong iku nyalahno wong daripada mengakui kesalahannya sendiri. Orang itu lebih mudah melihat keburukan orang daripada melihat keburukannya sendiri. Saya kok ambil wudu itu lumayan. Ambil wudu itu kita yang jarang istighfar itu wudu itu rontok zona itu. Sing gak sengaja, sing ngiling-ngiling sing gak apa jenenge gak sengaja terus sengaja. Ketika kita wudu, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Makanya wudu itu penting. Ya, kesempurnaan wudu itu juga penting. Makanya sama nek sholat wudunya bikin wudu yang sempurna, wudu yang baik. Ya misalnya kak jok liyane wudu sholat, ya pokok wudu boleh. Tapi ketika sampai kadene sholat, usahakan wudu yang sempurna. Supaya wudu kita sempurna, sholat kita juga nilainya sempurna. Jadi wudu itu sangat penting. Ada pengetahuan ilmu tentang fikih, tentang ilmu fikih itu hal yang ilmu yang utama. Termasuk cara wudu. Jadi kadang-kadang aku delok wong wudu, saya pernah nek wong wudu sak menit tok. Yo ngimami masjid. Wudune sak menit tok. Syukur wudu tok. Ini bahaya. Jadi wudu yang sempurna. Dibatasi wudu kaki yo sampai ilal Ka'bah ini ya di atas mata kaki, jadi pas kaki, pas mata kaki, di atas mata kaki. Semakin banyak anggota yang terbasuh oleh air wudu, maka semakin banyak kesempatan kita jauh dari api neraka. Ya iluhi ali, innal malaikata sakmane malaikat. Iku yang yastaghfiruna. Nyuwunaken ngapura kabeh lil insani maring manungsa. Madama selagine langgeng ala toharoten ngatasi suci. Walam yahdas lan durung hadas sapa man. Orang yang wudu
selama Rasulullah mengatakan selama dia dalam keadaan suci, maka selama itu pula dia senantiasa dimintakan ampun oleh malaikat Allah selama suci. Jadi misalnya isak mang sama wudu sampai saiki kok sama nyuci suci, maka mulai isak mang sampai saiki sama terus dimintakan ampun oleh malaikat-malaikatnya Allah. Sebab banyu wudu sing netes-netes itu tetesannya menjadi malaikat Allah yang kemudian memintakan ampun kepada Allah. Selagi sama suci. Makanya begitu sampean batal dan wudu maneh. Supaya terus di ngapura ke Gusti Allah. Di jalur sepura terus. Wong aku bisa kan yo mau lho. Jarang jalur sepura. Ayo coba diri ning zaman masih dino ya sepura dengan Allah taala yang ngapunten Gusti sekabehane dosa-dosa kula sapa wae. Sedina mong rasa salah. Ping pira? Belas. Itu belas itu. Terus ini tadi kok bertentangan sih yang satu tadi katanya merontokkan dosa. Nggih. Bisa mudun dari babi saja. Oh. Sing terakhir kok jadi malaikat. Oh iya, rontok dusane rupa babi. Tetesane rupa malaikat. Ya dusane dhewe tetesane sing rupa malaikat dhewe maneh. Itu. Jadi rontoke dosa itu rupane dadi babi. Dusane ku mang, rontoke misale rupane dadi babi. Lah sing rontokane tetesane dadi malaikat, ya tetesane banyu sing dadi malaikat. Ana sing rontok dusane rupa babi, tetesane rontok dadi malaikat. Tetesan air itu. Makanya wong nek wudu itu makruh untuk dilap, diandui makruh. Dikipatno ya makruh. Jarno netes. Tetesan itu malaikat. Lah dusane ya urusane dhewe. Dusane rontok dhewe, malaikate ana dhewe gitu. Cara mangan ngono ana segone ana lauke. Mlebune bareng, tapi rasanya dhewe gitu. Jadi rontok dusane rupa hayawan-hayawan sing elek. Tetesane dadi malaikat. Sing malaikat itu njalukno sepuro setiap saat ketika belum batal. Sadurunge batal, dijalukno sepuro terus. Nah, orang yang dijalukno sepuro malaikat itu ya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Makanya jadi wali-wali Allah itu ketika dia tidak punya dosa. Kalau wali itu ya apa namanya dijaga dari dosa, dijaga dari sesuatu yang salah. Jadi kadang nglakoni salah kasih doa dengan salah, dijogo oleh Allah Taala gak iso nglakoni salah. Nah itu. Hingga namanya orang wudu ngerontokno dosa di ngapura karo Gusti Allah. Semakin banyak wudu, semakin banyak dosa-dosa yang kita diampuni oleh Allah. Selagi kita belum batal malaikat mandek. Sama wudu maneh malaikat gerak maneh untuk memintakan ampun. Yo ngilangno dosa itu penting. Sehingga perbanyak wudu untuk menghilangkan dosa di hadapan Allah. Ya Ali wahai Ali, man utawi sapa wong ihtasa adus sapa wong yaumal Jumat ing dalem dina Jumat. Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lan maneh. Ma ing dosa bainal Jumati ing dalem antarane Jumat ilal Jumati maring Jumat kang weneh. Wa ja'al lan dadekaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono sawaban ing ganjaran. Fi qabrihi ing dalem kuburane man. Wa sakulakan dadi abot apa sawab ala mizanihi ing atase timbangane amal iman. Ada kesunahan yang harus kita lakukan ketika hari Jumat sebelum sholat Jumat. Apa itu? Mandi sunnah Jumat. Nah, wong nek Jumatan kok gadus, itu gambarannya kaya ketek kalkirduh. Jumatan kok gadus, itu kalkirduh. Nah, waktu sunnah mandi Jumat itu mulai hari Kamis setelah asar. Itu punya kesunatan mandi.
diniati mandi Jumat sampai berangkat sholat Jumat. Jadi misalnya sampean adus bengi malam Jumat sekalian buat setan mateni wong kafir. Tapi jadi bareng no mateni wong kafir aduse dhewe, Jumatan ya aduse dhewe. Jadi dhewe kayak ada siji. Wis iki adus junub be adus Jumat enggak bisa. Satu adus junub dhewe baru kemudian adus Jumat. Wis iki lek meneh awan kana banyu iki. Mati banyu lek bengi, ore adus bengi misalnya begitu. Itu sudah masuk hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat zakat tetap mandi saat ini Jumatan itu mandi apa mandi sunat Jumat. Rasulullah mengatakan ketika orang itu mandi hari Jumat untuk qobliyah Jumat untuk Jumatnya, maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya dan menjadikan amal ibadahnya dalam Jumat satu ke Jumat yang lain itu menjadi lebih berat. Di ngapura dosa-dosa itu kok Jumat ini Jumat depan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita, pahala kita diperberat. Islam itu kuno enak Islam. Gampangnya itu gitu. Sama nadus tok ae wis antep. Ganjaran. Ya termasuk ilang bolot barang. Bolot ilang carane antep. Ya makanya jangan malas-malas hadis. Kanjeng Nabi itu makanya nyontoh kanjeng Nabi itu orangnya bersih. Bersih itu bagian daripada iman. Ya bersih, rapi. Kanjeng Nabi itu rapi. Nanti itu gosuri. Kanjeng Nabi itu pakaiannya bersih, rapi. Badannya juga bersih, rapi. Pakaian juga rapi. Ya termasuk itu Islam itu yang itu. Ya Islam itu orang iman itu di antara tanda keimanan itu adalah kebersihan. Jumatan yo sing bersih, pakaiannya Jumat yo ganti, coba pakaian wis rong dino digawe Jumatan. Diutamakan kalau sholat Jumat itu pakai baju putih. Putih itu warna sunnah untuk ibadah. Itu gawe kambi putih. Umpamanya gak putih ya gak apa. Badian gak masalah. Tapi sunnahnya gawe putih. Oh gak kudu gawe jubah. Tapi gawe jubah ya api. Saya, kalau kanjeng Nabi juga pakai jubah. Umpamanya gak jubah, yo gak apa-apa. Pokok iso diusahakan putih. Nah, mandi Jumat itu akan mempermudah orang tersebut kata Rasulullah sawaban fi qabrihi. Orang yang istiqomah untuk mandi setiap hari Jumat untuk sholat Jumat, maka dia akan dipermudah oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya, di jero kuburan. Kalau kali sama ini gak bayang nemenin jero kuburan itu berarti ya Allah. Ketika kita sudah ditinggalkan orang-orang yang bertakziah, datang kedua malaikat mungkar nakir, sama diuri mana? Dikei roh mana? Dilungguhno, lungguh jejeg. Makanya nek orang-orang ahli sunnah wal jamaah, mayat itu ditalkin. Karena apa? Malah tak tinggal sama ditekani malaikat huruf mungkar nakir. Mungkar nakir ini takok marobuka manabiuka. Nah, terus kira-kira lek umpamane wong memang ada yang lucu. Sayyidina Umar itu ketika ditanya marobuka manabiuka, malaikatnya disentak. Gak pantas wong ditakok, malaikat kok takok sapa pangeranku. Sayyidina Umar kendel. Sayyidina Umar itu kan ibu nyotok dengan ya kendel ternyata. Malaikat mungkar nakir dipimpin kena. Malaikat mau kena Sayyidina Umar. Mosok aku sih ditakoki marobuka. Mosok karo aku ki sapa? Sayyidina Umar itu. Begitu pula ceritanya itu sapa jenenge Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu kan ditanya marobuka sama betul semerap kula. Masuk kelasnya sama ditakok marobuka. Kelasnya sama malaikat pas ditakok marobuka. Karena tidak ada pangeran. Ditinggal malaikat. Nah, sehingga orang itu ketika dia bersungguh-sungguh beribadah di dunianya, maka dia akan dipermudah di kubur dan akhiratnya. Kalau aku bisa itu menit jelas mati. Mati yo karo tindakan kita
tindakannya Allah, malaikat Allah di dalam kubur itu kita seperti apa kan kita tahu. Makanya nek kita tidak bersungguh-sungguh ketika hidup. Sering saya sampaikan dunia ini mazra'atul akhirah. Sehingga hidup kita di dunia ini dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Ning dunia apa bisa sampeyan gak suwe, ning akhirat ku suwe. Krana ning dunia gak suwe, ning akhirat suwe, otomatis apa bisa sampeyan kudu gelem golek sangu sing akeh. Kaya sampeyan nek kate lunga kaji 40 dina, sangune gak cukup 1 juta 2 juta. 40 dina nek sok sangu sing 10 juta 20 sing akeh ku mek 40 dina. Lah ning akhirat itu kita selamanya. Guru di kuburan itu kita berratusan tahun. Ning akhirat selamanya. Lho sangune nek gak cukup. Nah, sangune iku ya digoleki ning dunya iki. Bekal kita di akhirat itu boleh ning dunya. Nah, di dunya dengan cara apa? Ya, memperbanyak ibadah kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, menyusuri ibadah. Jangan kemudian terlena dengan kehidupan dunia tok. Akhirnya kita melupakan akhirat. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Menit suatu saat akan datang waktu yang dunia sampean gak ganggu, anak turunan sampean juga gak ganggu. Sing ganggu kok amal. Keikhlasan hati. Nek montore akeh yo gak ganggu, duwe akeh yo gak ganggu. Apa yang sing ganggu yo amal kita. Ketika nanti kita berhadapan dengan Allah. Kapan itu? Yaumul kiamat. Kiamat itu ono sughra ono kubra. Yang sughra yang mulai sama mati itu termasuk kiamat sughra. Awal. Kuburan itu akhir daripada dunia, awal daripada akhirat. Ini kuburan. Tapi kuburan itu belum akhirat. Kuburan itu belum akhirat. Kuburan itu baru pintunya akhirat. Jadi makanya mulai kuburan itu cek dikirim dungo. Sebab belum yo akhirat. Nanti isik di dunia ya. Lepas dari dunia tapi belum masuk akhirat. Jadi sik dikirim. Makanya wong mati itu juga masih kebebanan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, kayak utang. Kalau mati kudu diselesaikan utang. Duwe tanggungan menungso yang diselesaikan tanggungannya. Kalau sudah di akhirat ya sudah tidak bisa lagi. Makanya di kuburan itu orang masih berharap doa yang disampaikan oleh orang-orang yang hidup untuk membantu dirinya di dalam kubur. Nah, paling enggak kalau kali sama ini nek kepingin enteng di kuburan, yo di dunia sing temenan oleh ibadah ning Gusti Allah. Akeh ngamali ning Gusti Allah. Akeh amal sing apik. Supaya di kuburan iki aku bisa mani wong mati ku koyo wong kedelep di tengah laut. Lah wong kedelep di tengah laut iku sing dibutuhno apa? Pertolongan. Ditulungi wong kedelep. Lah sing nulungi apa? Sing nulungi amal iki. Sing nulungi wong di jero kuburan iki lha amale ame dhewe. Sing nulungi sapa ya sing urip-urip iki. Mangane sampean sing bapak wis daun, ibu wis daun sing akeh maca Fatihah kanggo sing mati. Karena Fatihah yang sing urip kanggo sing mati, wacana Quran sing urip mati, sedekah sing urip kanggo sing mati, itu akan sangat membantu orang yang di dalam kubur. Dan ketika sampean berdoa orang di dalam kubur, mendoakan orang di dalam kubur, orang di dalam kubur itu akan mendoakan sampean sesuai dengan apa doa sampean. Saya sampean donga muga-muga bapak diparingi jembar kubur sampai ini didungakno mbek sing mati. Gusti, kula pun didungakno jembar kubur. Niku sing ndongaaken kula sampean paringi jembar kubur mati lek pun mati. Niku padha. Dungane wolak-alik. Sampeyan sedekah, ngekeki seneng sing jero kuburan. Sing jero kuburan ya ndonga ning Allah Taala. Niku pun mari ngekeki seneng kula Gusti. Bijing nek mati tiyang niku sampean paringi seneng. Sama. Dadi dungane sampean akeh sing didungakno ya bakal donga sampean akeh. Sampeyan dongane titik, sing didongane ya titik. Mlebu kuburan, sampeyan dilane malam Jumat nang kuburan. Kuburan umum, wacana Fatihah kanggo wong. Semua orang yang di dalam kubur itu kan berdoa untuk sampeyan. Wacana Fatihah sampeyan kanggo wong sak kuburan. Kabeh wong di kuburan itu enggak dongakno sampeyan. Lu kan barang gampang. Enak. Makanya nang kuburan iso malah jagongan. Mlebu kuburan
Khusus wong sak kuburan. Sak kuburan itu 100, wong 100 lho ana sampean kabeh. Sebab wong 100 mang sampean kirimi kabeh. Makanya semakin banyak orang berbuat amal baik, maka kebaikannya itu juga akan dibalas semakin banyak. Setitik sama nglakoni elek sama ya tetap dibalas elek monggo Gusti Allah. Ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala kehidupan untuk melakukan sesuatu yang baik, dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Ya aliyu ini wallahu a'lam bishawab. Gus menawi kan waktune salat telas ngoten nggih. Oke. Malah-malah mboten ndonga tersebut iki, Gus. Nggih, mboten napa-napa. Donga wudu niku sunah. Makanya orang itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersiap-siap melaksanakan sholat ketika akan lebih baik sebelum masuk waktunya sholat. Nanti kakak susu, mari wudu cek iso du. Anu soalnya kan dugi tegel ngoten. Kalau memang waktunya wis gak nututi, wis pokoke wudu sing sampurna dan cepetan nututi sholat. Tapi jangan terburu-buru berangkat sholat, hukumnya makruh. Baik, berangkat ke masjid melayu-melayu, makruh. Makanya gak kepetuan karo makruh, nek berangkat ke masjid sak durunge ada. Apa? Suwane dulu tuh ke masjid itu salam. Ketinggalan. Nah, ini kan orang itu akan lebih baik ketika dia bersiap-siap sebelum waktunya datang. Kayak aku bisa main ini bakal wis mati ya kudu siap-siap sadurunge tekone mati. Aja terus wis katanya mati dan sholat-sholat kayak getun. Duh, apa? Mending orang-orang yang mati itu tidak ada lain kecuali mereka jaluk urip maneh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing wis mati. Kenapa? Karena dia getun. Apa ben aku pas urip kok gak temenan. Begitu mati, wong urip iki jane jare Kanjeng Nabi wong mati. Wong urip iki urip temenan iku lek wis mati. Karena di dunia ini sampean bayangno sing enak, ya guru mesti ketemu enak. Bayangno sing loro, guru mesti ketemu loro. Di dunia ini, wah miliki duit-duit akeh enak ya. Guru mesti. Begitu sama nyekel duit akeh temenan. Bingung. Sampai semaput kakean duit. Allah aku ora melok barang. Iya, umpamanya sama mikir, ning dunia gak duit ora enak ya. Nyatane sama gak duit ya guyu-guyu kok. Berarti kan yo gak masalah masuk gak duit. Tapi ning kuburan, ning akhirat itu semuanya sudah pasti. Semuanya pasti. Sama oleh nikmatnya Allah, nikmat rasanya nikmat betul diberikan nikmatnya Allah pasti. Sama dikai adab itu dia pasti. Maka hidup yang sesungguhnya itu ketika sama bertemu dengan kepastian. Ketemu dengan kepastian itu kapan? Yo mati. Wis pasti. Sama dikai nikmatnya Allah Taala pasti. Sama dikai adab Allah Taala ya pasti. Ya pasti. Anda urip nang dunia guru pasti. Makanya perkara guru pasti kalau dipikir, dilakoni wae. Ayo sama mikir menikah ini apa dipikir saiki menurut si urip kok. Ya menikah guru mesti. Wah mungkin duit 5 juta, meneh iso anu sana. Minyak duit 5 juta temenan hilang. Meneh ora salah apa-apa. Lah iya oleh mati ya. Wah ngene iki manis torpede, mesti duwe metu ngene. Baik metu. Begitu metu dipek mall. Apa katene? Terang gak pasti. Enggak pasti. Apa dipikir? Ono kecekel tangan alhamdulillah. Kecekel mall ya alhamdulillah. Kan ngono ae. Ya kan dunia kan begitu. Nah, jawe. Ya dunia ini pasal dipikir teman-teman. Dilakoni, enak alhamdulillah. Gak enak ya alhamdulillah. Ini dunia itu enak gak enak, tetap bayang. Bayang-bayang, ayang-ayang tok. Dunia ayang-ayang tok. Hah? Aristoteles. Gak mesti. Ngono ya. Makane wis muga-muga mawon kula sampeyan iki di dunia gak Allah Taala dikai sabar. Dikai sabar ujian, sabar nikmat. Karena sing diarani sabar itu ya oleh nikmatnya Allah Taala ya kudu sabar. Sabar apa? Sabar gak sombong. Oleh ujiannya Allah Taala ya dikai
Sabar gak gampang ngeluh. Gak gampang ngersulo. Gak gampang ngersulo. Sama ngersulo nang menungso itu gurung mesti ketemu jawab. Tambah dilokno kapok. Ngono kapok. Ngono mau biyen dilokno aku nek kamu ngrasakno lho. Ngene iki lho. Tapi lek sambat ning Allah Taala, kabeh dikai jawaban kok Allah Taala. Nggih. Niku hukumi toren stainless. Apa? Toren stainless. Heeh. Itu yang kena panas kan airnya jadi hangat. Oh, iya. Terus kali ngerasa suci ini sandaran itu bos. Kondisi hujan. Sepeda metik ini kan mesti sekarang Nyebrang. kayak kadang kaki Heeh. mantul hujan kali kondisi hujan itu belok. Toren stainless, air yang makruh untuk dipakai bersuci itu adalah ma'ul musammas. Air yang sengaja dipanaskan. Dipanaskan langsung matahari. Dipanaskan matahari, air dipanaskan itu makruh. Dipakai untuk bersuci. Lalu banyu nang toren katanya gak panas juga iso, wong ajene kene panas. Tapi diusahakan untuk diadukno dhisik, adem baru dipakai bersuci. Napa? Nah, terus dikai payon. Nah, dikai payon. Karena air panas, air yang terkena panas matahari itu jadi penyakit. Dan pengalaman ini Gus, Nggih. air yang kena panas atau jalan air yang kena panas itu cenderung gampang melumpuh. Ini pengalaman. Oh iya. Terus kalau air itu tidak, jalur air yang tidak kena panas itu nggak gampang melumpuh. Gampang lumut. Terus kalau sudah terjadi lumut, biasanya toren itu kalau sudah terjadi lumut, saking yang panjang segini ini biasanya Tumbuh. muncul. Heeh. Dan saya sering menemukan di toren itu cacing itu Banyak banget. Bahaya ya. Bahaya. sering sekali. Makanya diusahakan toren itu lek iso aja teko sing bahan-bahan stainless. Jadi harus lek iso toren yang plastik itu yang tidak mudah kena panas. Sama saja. Tapi yang jelas gini, yang makruh itu air yang sengaja dipanaskan. Dipanaskan. Ya, sebanyak dipanaskan. Mau sama itu panas matahari. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesucian dari air hujan? Dilihat dulu, air hujannya deres apa? Enggak. Kalau air hujan itu deras, maka air sing nyiprat itu suci. Karena airnya deres ngalir. Yang najis itu ketika airnya hujannya itu tidak deres. Banyak keletik, banyune gak mili, nyiprat-nyiprat, itu yang najis. Gremes-gremes. Nah, gremes itu najis. Yo dicing-cing ae. Ora iso dicing-cing. Begitu kali masuk masjid diwisui sikile. Ya pokoknya kalau air hujannya itu deres suci. Tapi kalau air hujannya itu lecek-lecek najis. Jadi caranya ya apa ya dibasuh ketika mau masuk masjid kudu diwisui. Dilihat karena najis. Sing di lemah kejebalan banyu kan najis. Tapi kalau airnya deres suci. Termasuk cipratan yang di kemukakan sepeda. Iya, najis itu. Nek udaranya wis reda. Tapi kalau udaranya deres, enggak najis. Karena deres itu kan airnya berarti ngalir. Airnya ngalir, enggak najis. Tapi ya kotor. Ini kan kotor aja makanya. Tapi tidak najis. Nggih. Saya dulu double hotel liter nih apa? Sungai Musi itu. Oh iya, panas itu. Ya itu, ya akhirnya jadi air yang dipanaskan itu tadi. Makruh itu. Boleh sah. Tapi makruh. Air yang bagus itu ya air dingin. Suci kan? Suci. Asalkan gak niat digodok. Niat digodok itu dinteni umek. Kalau water heater itu kan niatnya supaya panas saja. Panas supaya panas saja. Beda misalnya sama gawe banyu separuh digawe wedang, separuh digawe wudu. Nah ini berarti godok wedang. Lah godok wedang itu berarti wedang. Lah banyu wedang itu gak digawe wudu.
Air minum itu nggak bisa pakai. Air yang sengaja air minum digodok digawe wedang itu nggak iso digawe wudhu. Makanya wudhu cukup diangetkan, nggak usah dipanas. Dipanas terus separuh dia kopi, separuh dia wudhu, nggak boleh. Jadi menjadi banyu wedang gitu. Kalau air water heater boleh, boleh saja. Apa? 40 derajat. Tidak umap kan? Kalau umap itu berapa? 80? 80 derajat. Nah, air muktamar kena sini, nanti kan ini nanti dapat cuci. Tapi kalau netesnya ke kulit, Netesnya? sampai sini, ini dijaga. Oh, netesnya di sini. Yang ini terjaga, yang sini terjaga. Netesnya di sini, nggak apa-apa. Karena yang dipakai wudhu kan yang di sini. Air yang dipakai wudhu, yang mustakmal itu yang dipakai wudhunya. Bukan air netes di anggota wudhu, bukan. Tapi air yang netes di air wudhunya. Sama ini, ketetesan ini airnya mustakmal. Tapi sama ini netesan yang ini tidak mustakmal. Air tetapnya artinya air ini tetap mustakmal, tapi air netes ini tidak termasuk air yang dipakai wudhu karena di sini. Yang dipakai wudhu kan yang di sini. Gitu. Jadi tidak apa-apa kalau netesnya di sini, tidak masalah. Pokoknya netes nah, banyu sing digawe wudhu. Ini lebih aman kalau ya itu memang pancuran gerojok. Sabun? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tapi